Glamping kita itu namanya adalah Alam Caldera. Kurang lebih kalau dari jalan raya kita harus belok masuk gang. Ini jalanannya kayak gini teman-teman. Kalau hujan tuh becek, terus agak sedikit rusak dan kecil, dan ada jurang-jurang juga sih tadi ya. Dan tapi nggak jauh kok. Ini kita udah sampai nih di pintu gerbang dari tempat glamping kita. Tempatnya itu di sini sepi banget karena jauh dari keramaian. Dia kan masuk perkebunan tadi ya, jauh dari jalan raya. Ini ada restorannya, nama restorannya adalah Alam Resto. Restorannya ini terbuka buat umum teman-teman. Dan kalau kita nginep di sini, kita dapat 3 view. Itu kita dapat pemandangan gunung, pemandangan danaunya, dan juga pemandangan lavanya ya, black lava. Dan ini area parkirnya teman-teman. Kemudian di sebelah kiri itu ada area lobbynya. Sekarang kita mau ke lobbynya. Sebelum ke lobby, di sebelah kanan itu ada restoran dan juga ada mini playground. Dan ini lobbynya teman-teman. Untuk lobbynya itu, resepsionisnya itu nggak terlalu besar ya, hanya ruangan kecil tapi cukup nyaman. Dan ini sekarang kita mau menuju ke tenda kita. Kita akan melewati lapangan yang cukup bersih dan juga enak nih buat acara gathering-gathering ya. Tenda kita sebelah kanan dan ada toilet sharing juga di sebelah kiri. Nanti akan kita tunjukin videonya. Dan sekarang kita mau ke tenda kita. Kita sewa tipe yang termurah, kita sewa 2 tenda ya karena kita berenam. Dan untuk toiletnya itu sharing ya, di tadi tuh di seberang
Selamat pagi semuanya. Ini adalah suasana pagi harinya teman-teman. Cuman sayang banget ya, kita tuh sengaja untuk melihat sunrise karena di sini juga sebenarnya ada sunrise-nya. Cuman cuaca hari ini ternyata mendung, jadi mataharinya itu nggak keluar teman-teman. Tapi semuanya tetap indah dan terasa syahdu ya. Iya. Dan dari depan tenda kita juga bisa kelihatan nih teman-teman, kalau di Kintamani itu kan ada jeep tour gitu ya untuk melihat sunrise. Nah ini kelihatan nih jeep-jeepnya nih dari tenda kita. Ternyata mereka pada kesini teman-teman, yang Black Lava itu ya. Dan emang bener-bener tenang banget, back to nature, indah. Di sini tuh bener-bener bikin betah teman-teman. Oke, karena udah jam tujuan nih, kita mau ke restorannya, kita mau sarapan dulu. Untuk sarapannya itu tipe Danu dan juga tipe Rejeng itu nggak buffet ya, tapi a la carte. Untuk restorannya ini namanya Alam Resto. Suasananya pasti bisa kalian lihat sendiri ya, bener-bener perfect deh. Untuk area duduknya kalian bisa pilih di indoor, di semi outdoor atau di outdoornya. Kemudian restoran ini juga punya jendela lingkaran kaca besar seperti ini teman-teman. Cakep ya. Dan dari restoran ini juga terframing dengan indah ya, perpaduan dari Gunung Batur, danaunya dan juga Black Lavanya. Seperti lukisan alam banget. Cakep lah pokoknya, indah. Restoran ini juga bernuansa Jepang teman-teman, dipaduin dengan Gunung Batur, dengan danau, dan kalau pagi ini kalau cerah tuh kelihatan Gunung Agung juga. Jadi kalian datang aja deh untuk bisa merasakan keindahannya sambil mendengarkan suara alam di sini. Satuan. Ini adalah ruangan indoornya, nggak terlalu luas. Di sini tersedia kasirnya juga teman-teman, dan ada croissant, ada cake di sini. Untuk sarapan tipe Danu dan juga tipe Rejeng itu a la carte ya teman-teman. Dan ini adalah menu-menu pilihannya yang bisa kita pilih. Kalau mau tambah juga bisa, nanti kena casnya sesuai apa yang kita mau. Adapun ini adalah pilihan menu tipe GG, Sayong dan juga Abing. Dan ini menu sarapan kita teman-teman. Ada nasi goreng, kemudian ada smoothies, lalu ada roti mix sama telur sama sosis. Dan ini smoothiesnya itu mangga, pisang, yogurt ya. Dan minumnya tuh kita pilih kopi dan juga es teh manis serta teh hangat. Selesai sarapan, kita mau jalan nih ke bawah, ke jalan setapak yang bisa tembus ke tenda bawah ya, tenda tipe Sayong tadi. Ini jalan menuju ke bawahnya itu banyak tanaman bunga-bunga lavender, terus depannya itu danau, gunung. Jadi memang indah banget ya. Setiap sudutnya itu cantik banget teman-teman.
Selesai jalan-jalan di bawah, sekarang kita mau ke atas lagi, kita mau ke taman di samping restoran karena ini emang kelihatan cantik banget ya, perpaduan bunga-bunga. Dan di sini juga ada garden house, namun kita kurang tahu pasti di garden house itu fungsinya itu untuk apa, atau meeting room atau apa kita kurang tahu. Tapi di sini yang jelas tempat yang cocok banget deh buat kalian mengabadikan momen-momen kalian di Kintamani ini karena emang secantik itu view-nya dari sini. Oke, akhirnya jam 10 pagi kita check out dari Alam Caldera teman-teman, karena rencananya tuh kita mau ke Banyuwangi dan kita sih pengennya tuh nyebrangnya itu nggak sampai gelap ya, pengennya tuh asar udah sampai di Banyuwangi. Ya mudah-mudahan aja sih on time karena kan kita nanti lewat utara ya, jalur Lovina situ, karena kita rencananya mau nginep di Ketapang Hotel Banyuwangi, jadi pengennya asar udah sampai kalau lancar. Dan untuk review Ketapang Hotel Banyuwangi itu udah tayang teman-teman, linknya itu ada di description box. Tapi sebelum ke Banyuwangi kita mau mampir dulu sih di beberapa cafe, karena sayang aja ya kalau udah di sini nggak mampir ke cafe-cafe hitsnya yang instagramable banget kan. Akhirnya kita mampir sebentar ke dua cafe, yaitu Akasa dan juga Elago. Ini kita udah sampai di Akasa Coffee. Alamatnya sebagai berikut teman-teman. Jadi di sini paling kita cuman ngemil-ngemil ngopi-ngopi aja ya. Dan juga Elago, cafe kedua yang nanti akan kita kunjungin sekalian jalan pulang teman-teman. Dan ini penampakan dari Akasa Coffee. Konsep desain cafe ini lucu ya. Jadi kayak ada sangkar burungnya. Untuk sangkar burungnya ini khusus yang ini teman-teman. Nah, ini untuk minimum order itu 500 sampai 700 ribu. Sementara untuk yang lainnya itu tidak dikenakan minimum order. Dan untuk areanya ada area smoking dan juga non smoking. Untuk yang non smokingnya itu ada yang di atas, kalau yang area bawah itu untuk yang smoking, jadi bebas ya. Dan Akasa Coffee ini merupakan salah satu cafe ya atau tempat ngopi yang estetik di Kintamani Bangli, dan menjadi salah satu dari dua coffee shop pertama di Kintamani karena coffee shop ini udah buka dari tahun 2019 teman-teman. Kecantikan cafe ini dengan pemandangan lautan awan dan juga gunung batur yang memukau menjadikan coffee shop ini viral di sosmed. Dan sebelum menjadi coffee shop, nama Akasa ini memang diambil dari brand kopi Bali ya, yang menyajikan kopi lokal asli Kintamani dengan pengemasan modern. Jadi dulu emang brand kopi dan dia juga punya mesin kopinya sendiri dan dijual juga nih kopi mentahannya teman-teman. Akasa ini juga memiliki slogan From Farm to Cup, di mana Akasa berkomitmen untuk terus memberikan kualitas kopi terbaiknya, mulai dari penanamannya hingga sampai ke tangan konsumen teman-teman. Produk yang dijual dari Akasa ini juga memang kopi asli Arabica Kintamani ya, tanpa campuran kopi apapun, sehingga rasa yang dihasilkan dari biji kopi Akasa ini adalah rasa yang memang otentik, yang merupakan karakteristik asli dari biji kopi Kintamani, yaitu memiliki aroma jeruk atau buah yang sangat unik. Dan ini view pemandangannya dari lantai 3 ya teman-teman. Cakep banget kan? Dan biasanya para wisatawan ini kesini untuk menikmati sunrise dengan lautan awan. Namun sebenarnya di sini juga kita bisa menikmati sunsetnya loh, dimana kita bisa melihat perubahan warna langit yang cantik dari cafe shop ini. Setelah keliling-keliling area coffee shopnya, area Akasa, dimana setiap sudutnya tuh cantik ya, dengan tema warnanya itu cuman warna bata dan juga hitam, tapi menghadirkan atmosfer yang nyaman dan juga cozy. Tiap berapa tahun sekali juga Akasa memperbarui menu-menunya ya. Jadi menu-menu yang disediakan Akasa ini memang selalu update dengan lidah konsumen ya, apa yang lagi tren saat itu menu makanannya, mereka selalu perbarui menunya. Dan berikut adalah menu-menu yang ada di Akasa teman-teman. Dan ini pesanan kita.
Oke, selesai dari Akasa, sekarang kita beralih mau ke coffee shop yang juga viral dan menjadi salah satu pelopor coffee shop yang hits di Kintamani ini, yang bernuansa hitam putih, yaitu Elago Cafe, teman-teman. Semuanya pasti udah tahu ya cafe ini karena memang viral banget di sosial media. Elago ini mulai beroperasional pada tahun 2020. Jam buka kafe ini udah mulai buka dari jam 5.30 ya sampai jam 8 malam, dan di sini kalian bisa menikmati sunrise dengan lautan alam. Kafe ini juga terdiri dari beberapa lantai dan ini kita diarahkan ke bawah. Kalau tadi lantai dasar, dia bukan naik ke atas ya, tapi diarahkan ke bawah lagi, dan di sini juga terdapat beberapa spot foto-foto. Itu di depan ada dek kayu yang memanjang. Kalau di atas tadi ada kaca besar bulat ya, cermin bulat. Suasana di sini dominan warna putih karena interior cafe ini memang minimalis namun tetap elegan, teman-teman. Berbeda dengan menu-menu cafe lainnya, di sini lebih banyak menu-menu Jepang ya teman-teman di Elago Cafe, dan ada menu westernnya juga. Tapi tetap ada menu tradisionalnya juga kok. Dan berikut adalah menu-menu yang ada di Elago Cafe. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga perjalanan road trip kita dari Jakarta, Malang, Bali. Kemudian kita ke Banyuwangi juga. Dan untuk detail review kita itu udah kita cantumin di description box ya teman-teman. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.